Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya bullish lah ya. Bitcoin masih kencang banget di angka 70 ribuan dolar. Dan beberapa koin ya, meskipun warna merah tapi masih oke-oke aja gitu ya. Terutama beberapa meme coin juga yang masih oke seperti Floki, Bong, PP kayaknya dalam beberapa hari terakhir setelah minggu kemarin mencapai dengan ATH, hari ini ya udah waktunya koreksi ya. Wah, ini luar biasa banget ya. Pokoknya kalian selamat banget yang sudah mengikuti launchpad-nya dari BWB token. Ya, kemarin kan ada airdrop ya, airdrop yang lumayan banget. Dan saya dapat sekitar kurang lebih 2000 token dari BWB ikut dalam percuanan airdrop dari BWB Bitget ini. Ini enak banget. Ini saya bahas udah lama banget ya. Jadi udah hampir 2 bulan yang lalu, 1 bulan hampir 2 bulan yang lalu, saya bahas tentang tips cuan dari BWB airdrop. Kalian lihat hari ini harganya berapa? Di angka 0,6 dolar, gila banget, atau di angka 9 ribuan rupiah. Bayangkan tuh ya, yang dapat gratisan udah dapat, ada yang 20 juta, 24 juta, ada yang 90 juta. Jadi gila banget ini BWB airdrop yang kalian dapatkan kalau kalian mengikuti di video saya sebelumnya. Karena hari ini secara resmi bahkan di Bitget sudah mengumumkan hari ini aja naik sampai dengan 300% dalam waktu 24 jam. Tadi sentuh di angka 0,7 dolar, bayangkan ya. Ini besar banget buat si Bitget. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Bong, Shiba, Dogecoin, dan banyak lagi. Kalian juga bisa dapatkan beberapa airdrop. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget. Apalagi mereka baru saja meluncurkan token baru mereka. Tadi kan mereka punya BGB token. Dan saat ini mereka memiliki Bitget Wallet Token. Ini sama juga token dari Bitget. Yang mana kemarin itu atau hari ini ya. Pokoknya peluncurannya belum sampai 24 jam ini udah naik di atas 300%. Jadi gila banget. Ini kita perlu apresiasi yang luar biasa banget. Ini bahkan trending topik banget ya di Bitget sendiri karena lihat ya kenaikannya luar biasa dibandingkan beberapa meme coin lain. Di Bitget juga enak, charge-nya itu 0% atau tanpa biaya untuk melakukan perdagangannya. Untuk depositnya bisa menggunakan peer-to-peer atau bisa menggunakan bank transfer. Jadi enak pakai peer-to-peer aja tanpa biaya lah di situ ya. Oke, seperti biasa ya, hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat di sini, rentang akumulasi ulang Bitcoin itu telah teruji oleh waktu dan beberapa minggu yang lalu, bahkan sebelum berkembang sepenuhnya. Dan saat ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah kisaran akumulasi ulang itu telah berakhir karena Bitcoin menentang kisaran tinggi untuk melakukan penembusan tersebut. Ini kalau misalnya lihat tertingginya itu di bulan Maret ini yang bisa lihat ya, yang di garis warna merah terus ada lebih dikit, ini 73.000 dolar. Jadi ini deket banget 73.000 dolar. Jadi setway itu memang di angka-angka tersebut. Jadi di angka 60 ribuan sampai di angka 70 ribuan dolar. Ini yang warna pink ini. Jadi ini sesuai dengan beberapa tahun yang lalu sejarah di halving yang ke 2016 atau yang kedua, kemudian yang ketiga tahun 2020 dan yang keempat itu chartnya hampir mirip-mirip banget. Jadi sebelum akumulasi ulang ini itu memakan waktu dalam beberapa minggu masih melakukan konsolidasi atau sideways ya. Jadi kita lihat aja, ini diprediksikan sideways ini bakal berakhir ya di bulan Agustus atau September 2024 ini sebelum memasuki fase bull market selanjutnya di tahun 2025 mendatang. Dan kita lihat bahwa momen buy dip ketika di angka 60 ribuan kayaknya pas-pas aja. Kenapa? Karena di sini setonya masih di angka-angka tersebut ya. Tertingginya ya masih oke-oke aja gitu. Kalau misalkan setonya di angka 75.000, 78.000, dia bakal koreksi di angka 60.000 itu masih mungkin karena masih konsolidasi atau setonya di angka-angka tersebut ya. Ini kalian bisa lihat bahwa ini menggunakan time frame bulanan dengan harga Bitcoin. Kalian bisa lihat ketakutan adalah emosi yang dominan ketika harga mencapai support yang ini. Dan euforia adalah emosi yang dominan ketika harga mencapai resistennya. Dan kalian bisa lihat Bitcoin saat ini sedang memasuki dan menembus resistensi dan secara teknis harga masih dalam mode konsolidasi makro. Jadi ya kita lihat masih setway di angka-angka tersebut. Jadi kalau kita turun 1.000 dolar atau 72.000 dolar dia turun lagi dan begitu-begitu aja sampai dengan beberapa minggu ke depan. Nah, makanya saya bilang buy the dip itu momen yang pas. Mau berapapun kalian melakukan entry-nya,
Ya, kita lihat aja di tahun yang akan datang. Karena setelah halving biasanya kencang banget. Ini kita lihat ya. Jadi ada beberapa fluktuasi market yang kalian bisa lihat. Ini setelah 500 hari terjadinya halving Bitcoin ya. Ini halving pertama itu 500 hari kemudian terjadi fase bulan. Makanya di tahun ini dipastikan bahwa fase bull market setelah Bitcoin halving yang keempat ini itu ditargetkan di tahun 2025. Jadi di antara bulan Juni sampai di bulan Oktober, sampai di kuartal ketiga atau kuartal 4 tahun 2025 mendatang. Nah, itu target bull market ya. Meskipun nanti udah standnya mungkin udah 100 ribuan dolar, jadi mungkin bisa 2 kali lipat dari hari ini mungkin harga dari si Bitcoin. Karena kita lihat dalam beberapa riwayat dari tahun ke tahun, setiap fase 4 tahun sekali kalian bisa lihat terjadi pemompaan yang kencang banget di sini. Jadi fase setelah halving itu adalah 500 hari ke depan setelah Bitcoin halving terjadi, ya fase bull market tertingginya itu bakal terjadi di sana. Nah, ini juga ada berita yang aduh, ini kayaknya mungkin apa namanya lagi masa kampanye calon kandidat presiden di sana ya. Nah, katanya kalau misalkan si Trump ini, Donald Trump ini menang menjadi presiden Amerika Serikat terpilih nantinya, dia bakal menyatakan si Standard Chartered ini bahwa Bitcoin bakal menyentuh di angka 150 ribu dolar ya. Sebenarnya kalau dia nggak ini juga, kayaknya kalau kita lihat sejarah ya mungkin aja kalau 2 kali lipat dari harga hari ini aja. Karena kita lihat bahwa 500 hari terakhir bahkan target sebelumnya kalau misalkan ini sama seperti beberapa tahun yang lalu nggak muluk-muluk naik bisa tembus di angka 300 ribu dolar ya, kencang banget kan. Jadi kalau 150 ribu dolar ya kayaknya memang sejarah aja begitu ya, 2 kali lipat aja kayaknya mudah kalau buat harga Bitcoin setelah halving tersebut menunggu waktu 500 hari kemudian. Nah, makanya mungkin perusahaan raksasa Standard Chartered tersebut mempromosikan si Donald Trump lah, kurang lebih seperti itu ya. Yang memang mereka atau si Donald Trump juga ada beberapa presiden yang pro juga terhadap Bitcoin, termasuk Robert Downey Jr. ya, Kennedy Jr. saya lupa pokoknya. Kemudian si Donald Trump juga menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin untuk dana kampanye mereka. Kemudian juga si Joe Biden kayaknya bakal menyusul juga atau seperti apa ya. Saya nggak mengikuti campur dari itu nanti ya. Dan di sini kita lihat bahwa Bitcoin ETF Spot, wow, dalam 2 hari terakhir ini mereka telah melakukan pembelian sekitar 1,37 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, ini termasuk tertinggi dia setelah peluncuran Bitcoin ETF Spot di Amerika Serikat pada bulan Januari 2024 lalu. Ini wow, fantastis banget nih. Ya, selain juga pertukaran Robinhood. Nah, ternyata dia beli exchange lagi. Exchange-nya Bitstamp. Jadi Bitstamp diambil alih sepertinya oleh Robinhood. Robinhood ini memang banyak whale-nya di sana ya. Dia beli sekitar 200 juta dolar. Wow, Bitstamp pindah ke Robinhood. Ya, jadi mungkin bakal bersatu nih. Seperti apa nih ya? Kita lihat aja nih. Tidak hanya itu, jadi pertukaran luar negeri Bitcoin dan kripto terbesar ketiga si Bybit. Nah, Bybit ini telah membuka pendaftaran untuk investor di negara Tiongkok. Wah, lampu hijau lagi nih buat Bitcoin di negara sana. Setelah Hong Kong menyetujui Bitcoin dan Ethereum ETF Spot di Hong Kong pada bulan Mei apa April ya, lupa saya, pokoknya di tahun ini. Nah, setelah disusul juga negara Thailand baru saja minggu ini ya mereka menyetujui Bitcoin ETF Spot, kemudian Australia juga, dan menyusul beberapa negara Eropa dan Asia lainnya. Kita tunggu aja. Dan selanjutnya datang dari PP. Oke, PP sepertinya setelah minggu lalu mencapai harga tertinggi dia berturut-turut nih dalam 4 hari terakhir. Jadi udah kirain turun, makin naik lagi, turun makin naik lagi. Tapi di minggu ini kelihatan dia koreksi ya wajar-wajar aja. Bahkan 1 minggu terakhir ya kurang lebih di angka 11%-an ya. Masih wajar gitu ya. Jangan sampai 99% gitu. Si PP ini adalah salah satu meme coin yang menurut saya udah lumayan kuat banget saat ini. Karena di saat market altcoin atau Bitcoin koreksi, ya dia koreksi. Ketika Bitcoinnya mulai naik, dia perlahan udah mulai naik. Bahkan kemarin sempat sentuh, ya lumayan banget lah, 8% ya. Kemudian turun lagi saat ini, ya buat main scalping dikit-dikit si PP kayaknya oke-oke aja, baik-baik aja. Apalagi kalau market cap dia saat ini masih di 6 miliar dolar, masih 6 miliar dolar. Jadi kalau misalkan 7 miliar dolar aja masuk ke 15 besar atau 10 besar, misalkan 10 besar sekitar 10 miliar atau 12 miliar dolar, ya bayangkan 2 kali lipat dari harga ini aja kayaknya 0,8 aja kelihatan jelas. Tapi kalau di sini kalau misalkan dia tembus 8 miliar dolar,
buat market cap si PP kayaknya estimasi buat ke angka 0,4 kelihatan jelas, 0,45 atau 0,5 kelihatan buat 10 miliar dolar. Apalagi ada beberapa isyarat ya ketika si PP itu bakal terdaftar di platform Robinhood. Nah, Robinhood kan udah mengambil alih Bitstamp juga nih. Wah, kayaknya makin besar nih ya Robinhood ya. Nah, Robinhood ini adalah salah satu dampak yang signifikan ketika terjadi listing Dogecoin, listing Shiba Inu di tahun 2022 yang lumayan pemompaannya. Makanya ketika si PP terdaftar di Robinhood, ya kita tunggu aja gebrakan dan lonjakan selanjutnya. Apalagi di sini banyak whale, hampir rata-rata whale dari Shiba Dogecoin itu ada di Robinhood ini. Makanya kalau misalkan si PP masuk Robinhood kayaknya lumayan nih buat pemompaan selanjutnya. Maka mereka juga sudah menampilkan live price. Nah, di sini sudah mereka tampilkan tentang PP di platform Robinhood melalui dari handphone kalian. Jadi kalian bisa lihat, wow. Ini tanda-tanda buat kesana udah kelihatan jelas. Apalagi di minggu kemarin mereka nge-tweet tentang bagi-bagi airdrop terhadap si PP. Jadi arahnya ya kayaknya diterima di sana. Kemudian selain itu juga setelah mereka di bulan lalu atau 2 bulan lalu mereka terdaftar di Coinbase Perpetual dan diharapkan komunitas ketika si PP juga terdaftar di Coinbase Spotnya. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa transaksi yang melakukan take profit 4,5 juta dolar, kemudian ada melakukan withdraw sekitar 7,5 juta dolar. Jadi ini ada beberapa para whale yang melakukan penjualan karena memang mereka sudah mendapat keuntungan dari pemompaan dari si PP tersebut. Dan ada juga yang menahan PP sampai dengan 8, jutaan dolar. Jadi kalau kita lihat bahwa ada yang menyimpan sampai dengan 1,64 triliun PP atau setara dengan 23 juta dolaran. Gila banget ini ya. Ini well-nya waduh kayaknya punya perusahaan besar banget ini ya. 23 juta dolar ditahan untuk PP di Binance. Dan banyak banget beberapa well yang sepertinya setelah market terjadi koreksi, mereka melakukan entry di harga-harga 0,2 rupiah. Oke, setelah Coinbase meluncurkan perpetual untuk PP Coin. Nah, ini ada berita lagi bahwa si PP mereka siap untuk melistingkan sepertinya Coinbase untuk spotnya dalam PP ya. Si PP dalam bentuk spotnya bakal diluncurkan. Ini terus pertanyaannya, mampukah si PP ini mencapai dengan ATH baru lagi di minggu ini? Nah, kalau kita lihat minggu ini hari Jumat, ya kayaknya sih belum kelihatan arah ke sana ini. Tapi kalau Bitcoin sih udah kencang banget, udah setnya masih masuk dalam konsolidasi di angka 70.000 dan 60.000-an dolar ya. Tapi kalau kita lihat juga di sini bahwa setelah mereka mencapai dengan ATH di tanggal 27 Mei ya di minggu lalu yang itu di angka 0,28 rupiah ya kurang lebih atau 0,0007 dolaran ya. Jadi lumayan banget pemompaannya dan di sini penurunannya termasuk mereka saat ini si PP kayaknya mengalami konsolidasi juga di angka 0,23, 0,24, 0,22 rupiah. Jadi masih sideways di angka-angka tersebut. Dan kita lihat bahwa ini ada prediksi bahwa prediksi si PP katanya di bulan Juli mendatang itu bisa sentuh di angka 0,004852 dolar. Berarti naiknya kurang lebih 225%. Nah, kita lihat aja, kita tunggu apakah si Bitcoin di bulan depan udah mendukung setway atau jebol di area resisten dia. Kita tunggu aja nih. Karena di minggu ini juga dia memprediksi bahwa harga PP itu bisa sentuh di angka 0,3 rupiah atau di angka 0,0019 dolar ya. Kalau minggu ini sih kayaknya belum kelihatan jelas banget, tapi nggak tahu kalau kita lihat bulan depannya. Tapi begini sih ya, di dunia cryptocurrency itu nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Jadi ya udahlah kita terima-terima aja, namanya prediksi beberapa analis bisa iya bisa enggak juga. Oke, kalau kita sih ya cuma bisa aminkan aja ya, amin. Yes, nah selanjutnya bahwa PP melampaui XRP Shiba Inu dalam volume perdagangan mereka selama 30 hari terakhir. Memang di bulan Mei PP menjadi trending topic, bahkan di beberapa platform kripto itu selalu trending topic si PP karena banyak yang dicari gitu ya, banyak yang mencari si PP di beberapa platform tersebut. Dan bahkan PP juga telah mengalahkan beberapa project altcoin teratas lah ya, seperti volume perdagangan Dogecoin, Shiba Inu, XRP. Itu volume perdagangannya dalam 1 bulan itu udah geser kalah sama si PP ya. Dan hampir rata-rata meme coin menjadi idaman banget nih sejak tahun 2024 ini. Adanya Bong, PP, Dogwhip Head dan banyak lagi di situ.
Saya kalau ngomong suka nggak berhenti lah, udahlah ya, cukup ya. Di Jumat Berkah, semoga harga kita dari PP semakin berkah juga. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di hari kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.